Hai, kali ini kita akan bahas mobil sedan mulai 12 jutaan. Cekidot. Yang pertama, ada Nissan Sentra Genesis B13 tahun 93. Kalau dengar nama Genesis, aneh teringat sama film Terminator Sob. Tapi untuk Genesis yang ini jauh dari kata perang dan kekerasan. Karena kita cibi-cibi dan unyu. Apa sih? Nissan Sentra Genesis dengan kode bodi B13 ini mulai diluncurkan di Indonesia pada tahun 90 dan berakhir pada tahun 95. Sedan ini bersaing dengan Toyota Corolla dan Civic di Indonesia. Namun dari segi desain, mobil ini masih membawa desain dari kakaknya Nissan Sentra B12, sehingga aura motor dan datarnya masih terkesan jelas, jadi kurang diminati di Indonesia saat itu sob. Namun desain ini justru masih laku dijual sampai tahun 2017 di Meksiko, tanpa ada perubahan yang signifikan. Di Indonesia sendiri, mobil ini juga dipakai untuk armada taksi yang diberi nama Nissan Sunny, dan dipasarkan sampai tahun 97. Tapi semua fitur dipangkas, termasuk power steering, power window, bahkan tidak ada tachometer. Nama Nissan Sunny pun sebenarnya nama lain dari Nissan Sentra, untuk di beberapa negara. Jadi, bukan nama khusus untuk taksi di Indonesia aja sob. Ngomongin soal fiturnya, mobil ini sudah memiliki power steering, tilt steering, power window, electric mirror, AC dengan arah semburan lengkap, armrest di belakang, tape kaset, rear defogger, dan juga intermittent wiper. Ngomongin soal mesin, mobil ini mesin berkode GA16D 1600 cc 4 silinder 16 katup DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 110 horsepower dan torsinya 146 Nm dengan transmisi manual 5 percepatan atau matic 4 percepatan. Kelebihannya, mesinnya bandel dan bertenaga, handlingnya tergolong stabil, kaki-kakinya kokoh, suspensinya cukup empuk, dan juga fiturnya tergolong komplit. Tapi kekurangannya, spare part-nya rada langka sob dan mahal, tapi bisa diakali dengan dicari di komunitas atau online. Unitnya yang prima sudah mulai susah didapat, dan perawatannya sedikit rada tricky, jadi harus menemukan bengkel yang tepat sob. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-13 km. Untuk harga, sekarang ada di sekitar 12 jutaan, dan pajaknya murah banget sob, 600 ribuan. Nomor 2, ada Toyota Corona 2000 cc tahun 92. Corona adalah virus yang memporak-porandakan masyarakat sedunia kemarin-kemarin ini sob. Bikin ribet di segala bidang. Gak boleh salaman, gak boleh mudik, gak boleh naik transportasi umum, potong gaji, malah curhat. Pokoknya udah bener jadi nama mobil aja deh, gak usah bermutasi jadi virus, bikin pusing. Toyota Corona 2.0 adalah mid sedan dari Toyota yang diperkenalkan antara tahun 88 sampai 92. Sedan dengan kode bodi T170 ini akhirnya pertama kali memakai mesin DOHC, twin cam, atau mesin yang sama dipakai oleh saudaranya Toyota Corolla. Jadi meskipun ini mobil dengan tahun yang sudah tua, tapi mobil ini memiliki teknologi mesin yang oke punya sob. Jadi masih cocok kalau mau dipakai di zaman milenial ini. Ngomongin soal fitur, mobil ini punya fitur yang cukup lengkap. Ada power window, tilt steering, electric mirror, power steering, central door lock, speedometer digital, AC auto dengan heater, disc brake di 4 roda, rear defogger, vanity mirror, spion tengahnya sudah ada night view, high adjust di kursi driver, dan juga armrest di kursi belakang. Gokil kan? Ngomongin soal mesin, mobil ini bawa mesin berkode 3S FE DOHC EFI 4 silinder 16 katup 1998 cc dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 126 horsepower dan torsinya 177 Nm dengan transmisi matic 4 percepatan atau manual 5 percepatan. Kelebihannya, mesinnya bandel dan bertenaga, interiornya nyaman dan lapang, tergolong stabil di kecepatan tinggi, kabin dan bagasinya luas, dan juga fiturnya cukup lengkap. Tapi kekurangannya, desainnya terlalu bongsor sob. Part interiornya sudah mulai langka, speedometer digitalnya jika rusak susah diperbaiki, power steeringnya rentan bocor, spare part-nya rada mahal meski merek Toyota, dan engine mountingnya sering bermasalah. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 7-8 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-12 km.
Untuk harga, sekarang ada di sekitar 20 jutaan dan pajaknya 600 ribuan. Gimana? Tertarik buat beli? Nomor 3, ada Mazda 626 Capella tahun 91. Mazda 626 Capella adalah midsize sedan yang dikeluarkan oleh Mazda antara tahun 88 sampai 92, sama dengan Corolla yang tadi sob. Mobil ini menggunakan basis platform Mazda GD yang didesain oleh Hiroshi Omoto pada tahun 85. Mobil ini terbagi menjadi dua pilihan, yaitu body hatchback 5 pintu dan juga sedan 4 pintu. Sekarang, mobil ini sudah mengarah ke collector item sob. Jadi, bisa jadi 5 sampai 10 tahun ke depan mobil ini akan menjadi langka. Bisa jadi loh ya, bisa iya, bisa enggak. Ngomongin soal fitur, mobil ini sudah lengkap sob. Sudah ada power window, electric mirror, jok bucket seat, high adjuster seat, speedometer digital, adjuster suspension, lampu door trim, headlamp washer, wiper intermittent, rear wiper dan washer, AC, heater, dan audio swing, dan juga rear armrest. Gokil, kayak mobil sultan ya sob. Ngomongin soal mesin, mobil ini mesin berkode FE 2000cc, 4 silinder 12 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 107 horsepower dan torsinya 164 Nm dengan transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Kelebihannya, mobilnya cukup mewah di zamannya, tenaga dan akselerasinya mumpuni, interiornya sangat nyaman dan luas, handlingnya tergolong stabil, setirnya sangat ringan, sudah banyak fitur elektriknya, fitur-fiturnya mewah, dan juga perawatannya lebih mudah karena belum injeksi. Tapi kekurangannya, spare partnya agak langka sob, perangkat elektroniknya kurang dirawat, dan juga populasinya langka, dan tidak banyak yang sehat. Jadi harus pintar-pintar untuk milihnya sob. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 6-7 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km. Untuk harga, sekarang ada di sekitar 22-27 jutaan. Dan pajaknya 500 ribuan. Nomor 4, ada Mazda 323 Interplay. Sebuah mobil yang Mimin pernah punya sob. Asli, ini enak banget mobilnya. Fiturnya keren dan harganya murah meriah. Cuman ya, spare partnya harus gabung sama komunitas sob, biar aman. Mazda 32 Interplay adalah sebuah sedan yang diproduksi dan dijual oleh Mazda antara tahun 89 sampai 94. Setelah tahun 94, mobil ini masih terus dijual, tapi dengan desain yang sama sampai 98. Di luar negeri, mobil ini juga dikenal dengan nama Mazda Familia 323. Di Korea Selatan, mobil ini menjadi konsep dasar pembuatan Kia Xevia yang nantinya menjadi mobil nasional yaitu Timor S515. Ingat nggak sob sama mobil itu? Itu basicnya dari mobil ini loh. Ngomongin soal fitur, sudah lengkap sob dengan harga yang murah. Ada power window, power steering, electric mirror, AC dengan heater, tape kaset single din, instrumen customnya sudah digital sob. Dan juga mobilnya sudah memiliki cakram depan belakang. Keren kan? Ngomongin soal mesin, mobil ini bawa mesin 1600cc SOHC 4 silinder 16 katup. Dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 86 horsepower dan torsinya 123 Nm. Dan dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan. Kelebihannya, desain interiornya cukup modern dan sporty, mesinnya bandel dan bertenaga, akselerasinya cukup responsif, handlingnya cukup baik, tempat duduknya nyaman dan lega, kaki-kakinya kokoh. Tapi kekurangannya, spare partnya mulai langka sob dan relatif mahal. Biasanya sih aneh dulu cari yang spare part copotan di area Parung Bogor sana sob. Dan juga kekurangan yang lainnya adalah indikator digitalnya, kalau sudah rusak biayanya agak mahal. Jadi pinter-pinter nyari ya sob. Untuk khusus panel digitalnya harus benar-benar sempurna, nggak boleh ada yang cacat, karena itu bakal ngurangin harga banget. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-10 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-13 km. Untuk harga, sekarang ada di sekitar 15-22 jutaan. Dan pajaknya 500 ribuan. Yang terakhir, the last but not least, ada Opel Optima CDX tahun 96. Opel Optima pertama kali masuk Indonesia pada tahun 95 bersama dengan sedan yang berukuran lebih besar. Di luar sana, mobil ini diberi nama Opel Astra yang merupakan pengganti dari Opel FG. Di Indonesia diberi nama Opel Optima karena nama Astra di Indonesia berhubungan erat dengan mobil Toyota. Ya, apa hubungannya sih?
Ngomongin fitur, gak kaleng-kaleng sob. Sudah memiliki power window all auto, side lock dan window lock, central door lock, power steering, AC dan heater, electric mirror dan heater, ABS system, SRS airbag, jok dengan door trim kulit, vanity mirror, armrest di kursi belakang, dan juga antena radio elektrik. Gokil, mobil tahun segitu. Fiturnya sekelas Mercy. Ngomongin soal mesin, mobil ini membawa mesin C18 NZ1796cc, 4 silinder, 8 katup SOHC injeksi, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 87 horsepower dan torsinya 145 Nm dengan transmisi manual 5 percepatan dan juga matic 4 percepatan. Kelebihannya, torsi mesinnya sudah terasa di putaran bawah, lebih kayak fitur dibandingkan mobil Jepang. Plat bodinya tebal, suspensinya sangat nyaman, fitur safety-nya tergolong lengkap. Layout interiornya cukup akomodatif, joknya empuk dan legroomnya lega, kekedapan kabinnya sangat baik sob kecuali suara mesin. Dan juga interiornya terkesan mewah berkat jok kulit dan bermotif sofa. Tapi kekurangannya, desainnya terlalu kalem, spare part-nya lumayan langka dan mahal kecuali di kota besar, limbung di kecepatan tinggi, AC-nya kurang dingin, kaki-kakinya ringkih, butuh bengkel khusus, dan juga unitnya sudah tergolong langka. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-13 km. Untuk harga ada di sekitar 20 jutaan dan pajaknya 600 ribuan. Ya itu sob, tadi 5 mobil dengan harga termurah 12 jutaan dan di kisaran 20 jutaan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, dan bahagia dunia akhirat. Amin. See you in the next video dan I'll be back. Ciao.